Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rami Devina Kazmi. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai kode program Python untuk membuat aplikasi sederhana untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pemrograman dasar lanjutan. Jadi di sini tuh aku udah bikin kode programnya ya. Aku bikin kode program mengenai aplikasi catatan keuangan. Jadi kan kenapa sih harus bikinnya aplikasi catatan keuangan? Jadi kan kita tuh kan mahasiswa ya. Ini tuh aku harap ini tuh berguna gitu buat teman-teman, khususnya teman-teman yang mungkin ngekos kan itu. Jadi kan suka bingung ya kalau misalnya uang tuh habis tiba-tiba gini ya. Jadi diharapkan dengan adanya aplikasi ini tuh bisa lebih mengatur, lebih mengontrol, dan lebih bisa mengelola keuangan kita. Khususnya kan kita mahasiswa tuh kan kayak misalnya, wah ini uang aku kok kemana gitu, lupa gitu kan, tiba-tiba hilang padahal habis beli seblak gitu kan, suka gitu. Jadi aku tuh pengen ini bisa mempermudah kalian semua dalam mengelola keuangan. Jadi sini tuh langsung saja ya. Yang pertama di sini tuh baris, berapa baris nih? 1 2 3 4 5. 5 baris pertama itu fungsinya untuk mengimport library-nya. Jadi di sini ada Tkinter. Ini Tkinter tuh apa sih? Jadi Tkinter tuh fungsinya buat menampilkan GUI-nya gitu, nanti menampilkan aplikasinya gitu. Terus di sini ada message box. Message box tuh buat apa sih? Message box itu untuk menampilkan pesan error. Jadi kalau misalnya input kalian nggak sesuai nih, nah nanti hasilnya bakal error. Nah nanti kita coba ya. Sini ada JSON juga. Apa sih JSON? JSON ini apa? JSON tuh untuk menyimpan dan membaca data transaksi. Datetime buat apa? Datetime tuh buat mengambil tanggal dan jam saat transaksi. Jadi direkam gitu loh, direkam kapan kalian misalnya menginputnya gitu. Jadi nggak akan lupa-lupa lagi. Kapan ya? Nggak akan, karena sudah ada tanggal dan waktu transaksinya kayak gitu guys. Asal kalian jangan lupa aja input di aplikasi gitu. Sama yang terakhir ini ada OS. OS tuh fungsinya untuk mengecek keberadaan file data. Jadi di mana nih kita nyimpennya gitu. Nah, di sini ada file data keuangan lengkap. Jadi file datanya tuh gimana ya? Nggak mudah diubah-ubah gitu karena udah ada di sini file data gitu. Sama nggak diulang-ulang lagi. Itu di sini ada ke data. Terus di sini ada ke load data. Load data tuh buat apa sih fungsinya? Nah, ini baris yang ini sampai ke sini ini fungsinya buat ngecek kalau misalnya apakah file data tuh udah ada atau belum gitu. Kalau misalnya ada, berarti datanya dibaca dari file JSON sebelumnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, nah dikembaliin lagi list kosongnya gitu. Selanjutnya di sini ada save data sampai indent ini. Ini apa sih? Nah, jadi fungsi save data ini itu menyimpan data transaksi file ke JSON. Jadi disimpan di JSON ya gitu. Terus indent 4 tuh bikin kita tuh kan ini bahasa pemrograman Python ya. Nah, si indent ini tuh bikin filenya tuh jadi mudah gitu dibaca sama kita, dibaca sama manusia gitu. Jadi nggak isinya tuh nggak angka semua, kita kan nggak bisa, kita kan bingung gitu ya. Jadi ini tuh untuk mempermudah itu. Ini di sini ada ini nih yang baris terakhir nih di sini. Di sini tuh digunakan untuk ini guys, jadi semua data transaksinya tuh
simpan dalam bentuk list. Jadi nanti aku cobain ini ya, coba jalankan kode programnya. Nanti pasti bentuknya list gitu. Nah, kalau misalnya fungsi tambah data ini nih, tambah data yang biru ini, fungsinya buat apa? Ini tuh buat nambahin transaksi baru, guys. Jadi, kalau misalnya ada transaksi baru, pasti ada yang baru gitu, ditambah gitu. Nah, dari sini ke sini, sampai get itu fungsinya untuk mengambil nilai dari input kita, input pengguna gitu. Kayak gitu. Sini ada if sampai value error gitu ya. Jadi mencegah input kosong, gimana ya? Jadi mencegah input kosong tuh ya kalau misalnya di sistem basis data tuh not null gitu. Jadi harus terisi begitu. Nah, ini kalau misalnya waktu ya udah jelas lah, waktu itu untuk mencatat gitu, mencatat kapan kita melakukan transaksi atau kita melakukan pencatatan transaksinya, dan itu otomatis ya guys ya, itu sudah otomatis. Kalau misalnya yang ini dari data sampai ke jumlah sampai ke kurung tutup ini tuh untuk nyimpan data dalam bentuk dictionary gitu. Nah, yang ini save itu udah pasti ini ya, udah pasti menyimpan file gitu, dan itu masih dalam bentuk JSON gitu. Kalau ini, nah ini fungsinya, yang entry ini untuk, kan kalau misalnya sudah diisi tuh itu pasti kosong lagi. Nah, itu fungsinya ini tuh. Jadi kalau misalnya udah di input, nah nanti kolom yang sebelumnya itu kosong karena minta diisi lagi gitu. Nah, kalau misalnya yang ini tuh update tampilan. Jadi tampilkan data. Jadi yang habis dicatat tuh pasti ada ditampilkan di aplikasinya gitu. Kita coba ya habis ini. Di sini ada tampilkan data, ya otomatis menampilkan data gitu. Dan yang delete ini itu tuh fungsinya buat ngehapus tampilan lama biar nggak double gitu. Dan yang ini yang dari data keuangan. Nah, yang banyak ini sampai kurung tutup ini fungsinya untuk menampilkan semua transaksi ke kotak yang bawah. Nanti coba kita lihat ya. Fungsi hitung total. Fungsi hitung total itu buat apa sih? Hitung totalnya itu of course buat menghitung semuanya gitu. Jadi total pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sama saldo akhirnya berapa dihitung di kode program yang ini. Gitu. Sini itu ada GUI. Nah, ini dari sini sampai ke sampai sisa saldo ya, sampai sisa saldo itu fungsinya buat menampilkan. Nah, ini untuk menampilkan hasil perhitungan kita ke GUI-nya gitu. Langsung saja ya, ini kan udah sampai sini ya, ini fungsinya masih sama. Langsung saja kita jalankan kode programnya. Let's go. Kita save dulu ya guys, kita save dulu. Nah, save dulu. Apa ini namanya? Kita save dulu, namanya catatan keuangan mahasiswa. Ini juga bisa bentar. Nah, ini juga bisa diubah guys. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya kalian udah save filenya, bisa langsung kita jalankan aja. Let's go. Kalian pasti penasaran kan gimana tampilannya? Oke.
Langsung aja kita run ke F5. Kita run dan tenang kayak gini. Kayak gini ya guys ya tampilannya. Nah, di sini tuh kan judulnya catatan keuangan Rahmi. Kok Rahmi sih? Nama aku kan Udin. Nah, gimana kalau misalnya kita ubah aja? Kita ubah aja. Nah, itu kita kesiniin aja di sininya. Nah, kita rubah Rahminya nih. Nah, di sini. Di table root. Jadi di table root ini tuh untuk menampilkan judul ya guys. Untuk menampilkan judul. Nah, si judulnya kita ubah. Misalnya bebas, kalian bisa ubah pakai nama apa aja nih, misalnya Udin. Run ya, cobain. Kita run. Nah, catatan keuangan jadi judulnya jadi Udin guys. Tuh, kayak gitu. Jadi ini udah cakep banget ya, maksudnya udah lucu banget, bisa diubah-ubah pakai nama sendiri ya. Karena nama aku Rahmi, jadi aku ubah lagi jadi Rahmi. Bentar, wait. Catatan keuangan Rahmi. Taran lagi. Nah, jadi Rahmi lagi guys. Magic. Enggak dong. Nah, ini kita geserin aja gak sih? Nah. Jangan kikil. Diginiin aja guys. Tuh. Jadi tampilan aplikasinya itu kayak gini ya guys ya. Jadi seperti ini. Tampilannya jadi seperti ini. Di sini ada judulnya ya, catatan keuangan Rahmi karena nama saya Rahmi, bukan Udin. Nah, di sini ada jumlah. Jumlahnya tuh dalam rupiah ya guys ya. Jumlahnya dalam rupiah. Jadi misalnya kita masukin nih berapa ya? 1 juta lah. Nah, 1 juta, kita masukin 1 juta nih. Kategorinya apa? Apa ya? Apa dong? Tabungan lah, tabungan. Keterangannya 1 jutanya dapat dari mana ya? Misalnya kita dapat duit lomba nih, misalnya kita juara. Nah, kita dapat duit dari lomba tersebut. Keterangannya kita masukin ini. Reward lomba. Nah, ini aja kali ya. Ini masuknya ke pemasukan karena ya dapat duit kan ya. Pemasukan kita tambah transaksinya. Langsung tampilannya menjadi seperti ini. Kolomnya jadi kosong lagi. Ya, kolomnya jadi kosong lagi dan di bawahnya ini ada catatan transaksinya lengkap sama tanggal dan waktunya, teman-teman ya. Lengkap, di sini ada tahun, bulan sama tanggalnya dan di sini ada waktu ya, sampai ke detik-detiknya pun ada, guys. Jadi kalian nggak akan lupa, nggak akan pikun duit hilang kemana sama tuyul, bukan, padahal dibeliin seblak gitu. Jangan gitu. Aku sih. Terus habis itu di sini ada kategorinya, ada keterangannya nih. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, ini masuknya ke pemasukan. Karena kan dapat ya, karena kita dapat duit lomba gitu ya. Kita menang lomba, gitu dapat duit. Nah, jadi masuknya ke pemasukan. Nah, kategorinya ke tabungan yang tadi kita tulis. Keterangannya juga kita tulisnya kan reward lomba dan di sini tampilnya seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada total pemasukan sama ada total pengeluaran. Jadi ditambahkan yang tadinya 0, total pemasukannya jadi 1 juta. Seperti itu. Sini total pengeluarannya 0 karena kita belum mengeluarkan apa-apa gitu ya. Kita belum jajan apa-apa ceritanya mah. Jadi saldonya ada di 1 juta. Nah, gimana kalau misalnya kita masukin pengeluaran? Nah, coba kita masukin pengeluaran berapa ya? 15.000 deh. Beli apa ya? Kategorinya makan. Kita misalnya tadi makan apa? Nasi goreng.
mana sih gior nasi goreng. Nah, tambah transaksi, boom, kayak gitu guys. Lihat di sini langsung tercatat ya total pengeluarannya kita 15.000 beli nasi goreng, sama kayak pemasukan tadi, sama ada tanggalnya, segala macamnya ada. Dan sisa saldo yang tersisa dari 1 juta yang tadi itu sisanya ada di 985.000 karena 15 ribunya kita pakein buat beli nasi goreng. Kayak gitu guys. Membantu banget kan aplikasi ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kode programnya bisa chat aku aja, yang punya nomor aku bisa chat aku aja, nanti aku kasih kode programnya. Karena ini sangat membantu guys ya, terutama khusus untuk orang-orang pikun yang lupa uangnya kemana seperti saya. Jadi mungkin cukup sekian ya aplikasi catatan keuangan dari saya. Kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.